lagi yang terbuka bebas. Your team is banned. Angela. Pasha Kagura diamanin Angela bersinar. Bisa saja. Ini cukup bisa berbahaya dengan adanya seorang Alice. Your team is banned. Alice udah sangat-sangat kuat di late game, apalagi kalau kerasukan Angela. Apapun. Tapi walaupun ada Esmeralda sebagai counternya, karena darah putihnya akan sangat-sangat berpengaruh sekali juga, akan disedot habis-habisan juga dengan Esmeralda. Berarti ada resiko yang dipermainkan juga di situ ya, Ji. Ya, yes, benar banget. Your Itulah team resikonya. is Cuma banned. kalau menggunakan bener gak Profesor? Atau you bro, Angela, Ya, karena Angela. mereka nggak mau wombo combo combro dan tentunya kalau pakai Angela ini bakal menjadi wanted dan bakal dicari kemana-mana dia berada di situ Profesor, dan bakal ditanyain oleh tim Arkeosi, kan, ini anak tinggalnya di mana, nih dia posisinya di mana, langsung dicari begitu Profesor. Lewat mana pulangnya? Nih lewat mana pulangnya nih, kita jegal nih. Tapi dengan band seperti Lunox ya, berarti Aura Fire ini masih memikirkan dengan DPS yang bisa mengkontes ke arah Alice sih untuk ke late game-nya. Dan aku juga memikirkan satu hero lagi yang emang bisa diamankan seperti Chow juga oke. Tapi ternyata lapu-lapu yang bakal diamankan oleh Aura Fire. Apalagi sekarang dengan menengok potensi dari Arkeoshi yang sudah seperti ini, Kagura terbuka. Tapi untuk gold laner ya, bukan untuk dia di mid laner. Karena menurut aku dengan Lilia di mid lane, teritorialnya untuk clear wave minion juga lebih cepat daripada beberapa hero yang masih tersisa, Paplung. Yap. Masih ada beberapa lagi untuk yang lainnya pun sejauh ini masih sangat terbuka dengan begitu luasnya Tamus kalau emang mereka mau menggunakan lagi. Masih banyak hero-hero factor. Oi, apa itu? Ini dapat salam Pak Pulung, aku takut lupa. Apa itu? Dari Febri Oziel. Dia Aduh, salam. Jangan beli baju ukuran L. Kalau mau ukuran S. Jangan bilang suka nonton MPL kalau belum tahu trio kalung emas. Hey, mantap kali. Is picking. Suruh Sherlock, Ji. Buat apaan? Kita kirimin Esmeralda nanti, ataupun kita kirimin dengan si Lilia nanti langsung ke rumah. Tapi high loss. Wow. Tapi Hylo sekarang yang udah langsung diamankan aja. High loss ya. Tebal pisan ini ya. Enggak, ini dia pengen nempel, dia pengen ada kombinasi kalau Pak Pulung sadar antara Lilia was a little girl dengan Hylas was a little boy. Kali ini mereka slow effect tanpa item. Betul banget, slow effect tanpa item, dan ternyata ini junglernya bakal Karabaksia, Ruby menjadi Roam, dan Facehugger akan menggunakan satu buah Harley yang tidak diamankan oleh tim Arkeosi. Sedangkan dari Arkeosi mereka tinggal membutuhkan satu buah sisi sampingnya untuk ini offlaner. God lanernya kayaknya Skylar pakai Esmeralda, feeling acu Profesor. Chow nggak sih? Chow nutup banyak potensi juga, spam time. Terus juga dari Ruby dia bisa sedikit keganggu juga, dan Shunpo jangan lupakan juga dia bisa menghindari beberapa gertakan yang diberikan sama Aura Fire, basis Shield Trinity, lalu ada Deadly Magic juga. Tapi selain Chow, Yuzo oke. Chow sih. Chow. Oke, welcome to RRQKB. Kali ini kita bakal lihat RRQKB ini loh. Gak gitu. Teman lu, Ji. Kayak gimana, bentar lagi mau nikah udah ditanyain emaknya pacarnya. Udahlah, langsung buru-buru masuk tim jadi pelatih lagi. Langsung saja kita kali ini bakal menuju ke Land of Dawn. Untuk kalian semua para RRQ Kingdom, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan yang kedua. Dan untuk para fans dari Aura Fire, Aura Fans juga harus mendukung karena ini adalah game penentuan akan ke arah game yang ketiga atau tidak. Kalau bisa kita bilang game ketiga itu udah game sakral, udah gak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan pertandingan. So buat kalian semua di share sekarang juga, dan kita tutup kolom komentar yang berkata kasar, yang berkata rasis, sara, dan jahat. Langsung saja dengan nggak guys ya, langsung menuju ke Land of Dawn. Belum.
Yap, ini dia game kedua kita. RRQ Hoshi versus Aura Fire. Mereka berdua masih punya kesempatan. Yang satu memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan skor 2-0 sekaligus. Ataupun disamakan kedudukannya oleh RRQ Hoshi dengan 1-1 dan game ketiga Israel. Lalu di bagian tengah udah nongol lagi stikernya. Sangat memberikan kita kenangan masa lalu. Sementara itu untuk Facehugger di bagian tengah udah diberikan gangguan oleh Clay dengan efek slow yang diberikan mengerikan sekali loh. Alright, dan bukan hanya itu aja. Buat kalian jangan lupa untuk login dan dapatkan skin spesial tamu secara gratis yang versi robot. Tapi di depan sana, PN bakal mencoba untuk melakukan zoning out. Retribution berhasil diamankan oleh seorang tinggi. Dan di sisi lain, dari Albert bakal memilih untuk farming terlebih dahulu. R7 kali ini diganggu pergerakan oleh seorang Kira dan VYN benar-benar memukul mundur dengan sebuah center yang dinyala tutup, Profesor. Ini untuk early-nya malah jadi kendor ya dari kedua belah tim. Padahal aku ekspektasinya kayak dengan beberapa hero yang dimainkan sama Aura Fire, mereka bakal bermain nabrak seperti di game yang pertama tadi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, Ranger Mas. Karena mungkin di sini kita lihat juga dari tim RRQ Hoshi, mereka daya dobrak untuk dari junglernya memiliki satu buah power di arah late game. Tidak terlalu memiliki power yang banyak dan bahkan dari seorang Hayabusa itu tersendiri agak sedikit sulit kalau dia agak sedikit tertinggal dari segi goldnya. Meanwhile dari top lane bakal menjadi satu buah ganking menuju ke arah para pemain dari tim Aura dan bahkan Keira maka coba untuk mundur. Flicker telah digunakan dan di sini langsung ada ring of punishment membuat Keira gak bisa berdaya, masih coba ditumbangin dan bahkan Clay yang berhasil mendapatkan first blood atas Aura Fire 40. Yap, inilah strategi yang mereka lakukan dari tadi ya dengan adanya ngebadan di bagian depan, tapi untuk satu little crabnya gagal diambil oleh Albert, gagal ditampol dengan ikan cucut yang dimilikinya. Sementara VYN ada Clay balik lagi dengan strategi yang mereka milikin, ada VYN yang ngebadanin, ada Clay yang memberikan gangguan dengan efek slow yang dia berikan akan sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa di awal game seperti ini nih Oji. Alright. Dan bahkan kita kali ini membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi, Facehugger mencoba untuk mengamuk Deadly Magic dan juga Poker Trick belum ada. Hai, mencoba untuk melakukan rotasi dengan satu buah panen dapatkan. R7 akan menjadi pilihan, tapi lihat time offended nggak ada. Dia nggak bisa menarik R7. Bahkan Albert di arah tengah. Coba untuk masuk dari Magic dan juga Poker Trick udah mulai masuk. PN mencoba dipaksakan mati dan ternyata tidak, masih bertahan dengan regen yang tinggi. Ingat, Hylos memiliki darah yang sangat banyak walaupun armor yang sangat kecil, Profesor. Ya, regennya sangat amat tinggi dan itu yang menjadi power juga bagi seorang Hylos. Tapi kali ini dengan setup seperti ini ya, walaupun RRQ Hoshi mendapatkan point kill, namun setup inisiasinya bagus banget dari Aura Fire. Mereka langsung tutupin dengan satu turtle tanpa adanya gold ship turret yang diambil kali ini Pak Pulung. Yap, sementara di atas sana udah terjadi aksi tabrakan dilakukan oleh Hai. Ini bersiap lagi untuk memberikan gangguan terhadap Albert. Badannya tebel banget, ada Godiva yang udah mulai mendekat juga. Tapi satu monster junglernya menjadi milik dari Aura Fire. Karena sekarang di bagian tengah dari Hylosnya udah mulai tertabrak. Ada Clay juga, Black Shoes-nya akan diaktifkan. Yap, sekarang udah diaktifkan, dia masih bisa selamat. Dia masih bisa kabur ke bagian belakangannya saja. Udah ada Esmeralda yang bergabung dan juga Palintar langsung saja memberikan jogetan di bagian depan. Sakit banget, ada Bugs yang down. Untuk Ruby-nya juga langsung menghilang. Keira tersisa seorang diri, bisakah dia pertahanannya saja untuk Albert yang tak bagaimana ceritanya dia belum langsung bisa didapatkan begitu aja dengan Pakito pun yang menjadi korban hingga mengakibatkan 4 player dari Aura Fire pun harus hilang. Luar biasa sekali Oji. Tapi lihat ada Kabuki yang anteng baik di arah bottom lane ketika semua temannya baku hantam, baku belah dan bakal cakar-cakaran. Tapi di sini Kabuki farming, fokus gold karena dia sadar kalau dia bantu team fight dia bakal hanya menyanyiakan waktu, tempat dan gold yang ada di arah bottom lane. Jadi dia bakal fokus aja meta cuek sampai menuju ke arah mid game. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire mereka harus menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang sudah memiliki power yang tinggi dari awal pertandingan 40. Yep. Ini saling berimbang aja, saling aja melakukan fight-nya. Udah ada emo pendant yang begitu indahnya, Deadly Magic dikeluarkan. Hanya saja tidak ada Poker Trick yang berhasil masuk ke arah tubuh Esmeralda hingga mengakibatkan belum ada damage yang begitu besarnya. Hanya saja untuk kali ini Jet Kundonya begitu baik, Hai-nya nggak bisa diselamatkan. Kabuki yang masih bisa bertahan. Sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit memaksa ataupun salah tadi diperlihatkan Oji. Dan juga Facehugger mau kabur kemana? Didorong dengan Flame Shot. Langsung aja ada Glorious Pathway. Hilang sudah untuk Facehuggernya. Bahkan sekarang Keira harus melakukan flicker pun untuk bisa kabur dari area tersebut Oji.
Oh, bakal lihat di tengah sana para pemain dari tim Ararkiosi fokus menuju ke arah turret dan bakal coba didapatkan. Kira ada Skylar, nggak bisa dibendung begitu saja. Oh my god, ini saatnya Kabuki ikut ke dalam pertandingan karena dia mencoba untuk mengisap semua damage dan diberikan knockout flag yang membuat dua Ararkiosi harus tumbang. Dua raja dari Ararkiosi harus tergeletak lemas tak berdaya. Bahkan Ararkiosi kali ini mereka kehilangan frontlinernya. Hai, bakal coba sedikit demi sedikit untuk memukul mundur dengan satu buah piring tetangga. Di sisi lain Aura Fire, mereka kehilangan sedikit momentum dari laningnya masing-masing. One by one situation dari bottom lane dan bahkan solo kill terjadi dari seorang Kabuki. Hai, berhasil menyamakan satu buah flame bisa dikeluarkan dan ternyata Albert Master retribution yang sangat tepat 40. Yap, berhasil tadi mengamankan Albertnya. Ada wave minion di arah atas. Ini akan mengakibatkan satu auto turret yang dimiliki oleh Ararkiosi harusnya bisa mereka amankan dari Aura Fire karena tidak ada penjagaan lagi. Godiva pun mengusir mundur Hylosnya. Hylos pun mencari arah yang lain. Facehugger udah mulai bergerak juga di belakang dari Godiva. Hai di bagian tengah untuk menghilangkan satu wave minion, tapi di bawah udah ada wave dragon yang langsung kode. Kabuki bisakah disamakan? Karena sekarang Blood Oil langsung diakhiri begitu aja. Flying Bloodnya masih bisa kabur dari area tersebut. PYN lawan ordernya sedikit lagi MP tersisa. Gak kuat lagi. Emo Pendernya baru aja hadir. Hanya saja untuk Godiva sekarang agak sedikit terlambat. Tapi bisakah dia lari di area tersebut? Dan masih aja karena ada. Kenapa? Ada karena Glorious Power langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali pecah. Udah ada Poker T langsung dikeluarkan juga. Sementara untuk Skylarnya masih berikan Stardust Dance yang dia miliki. Dan juga mengusir mundur permainan dari Aura Fire. Ditutup jalannya sama seorang Hai, dibuka, ditamingin begitu saja karena di sini Hai jungler yang bukan assassin tapi dia adalah tank. Jadi dia masih bisa menahan dan menutup semua jalan yang dimiliki tim Ararkiosi sampai dipaksa Glorious Pathway dibuka. Tapi memang ini VN benar-benar salah satu player yang cukup agresif kalau menggunakan hero-hero tertentu, Profesor. Iya, makanya dia berani untuk nabrak dan lihat setupnya di arah top lane dari Mas. Dia masih benar-benar bersikukuh untuk ganggu Albert. Oke, bakal coba dipasang. Falling Star Moon telah dikeluarkan mendekat seorang Hai. Albert menuju ke arah belakang, nggak bisa memaksakan. Ada satu buat shadow kill. Hai tertinggal seorang diri dari mana-mana. Esmeralda hilang dengan selendangnya. Hai mencoba untuk kabur, tidak ada yang melindungi. Dan bakal di sini PYN fokus ke arah Hai, nggak bisa kabur. Ring of Punishment dan PYN harus tinggal. Sapinya kali harus tumbang. Dan bahkan Albert tidak punya quad shadow lagi. Menggonceng semua yang dimiliki. Hanya bisa membayangkan begitu saja. 1 versus 3 bukan hal yang baik. Double kill didapatkan membuat Ararkiosi terkejar dari segi goldnya di sini Pak Pulung. Yap, tapi Chow kalau kita lihat dari minimap mencoba untuk melakukan flanking dan juga menyerang dari bagian belakang. Skylarnya kali ini masih bisa mempertahankan. Kabuki udah melihat, udah ada pergerakan. Way of Dragon langsung aja untuk kali ini Godivanya menghilang dengan sangat cepat. Tapi Kaira berhasil mundur ke bagian belakang. Siapa yang akan langsung dia hilangkan dengan adanya satu counter saja. Benar aja uppercut yang membuat beberapa pemain dari Ararkiosi langsung aja meregang nyawa. Sementara untuk kali ini dia pun harus mengorbankan dirinya. Kabuki kau mau pergi ke arah mana? Karena sekarang Flame Bloodnya masih bisa mempertahankan dirinya. Udah ada Poker Tick dan juga dari Magic dikeluarkan terhadap tubuh dari Skylarnya, Oji. Oh my god, Skylar hampir saja di outplay. Untungnya Kabuki nggak berani karena mananya nggak mungkin cukup untuk numbangin seseorang dari Skylar. Karena di Esmeralda udah cukup tebal. Walaupun kali ini udah ada Hai dengan adanya sebuah tameng yang dia miliki. Mereduce semua darah yang dimiliki seorang Esmeralda. Tapi tetap saja Esmeralda masih keras sekali. Tapi Retribution akan diamankan dengan cukup cepat. Godiva menuju ke seorang Albert. Bakal coba dikejar begitu saja. Tapi ternyata tidak. Hai menuju ke arah yang lain. Menuju ke arah Skylar menjadi pilihan utama. Deadly Magic dan juga Poker Trick gak berhasil. Flame Shot. Bahkan all in terhadap seorang Skylar. Skylar masih bertahan. PYN di garis depan. Ring of Punishment membuka. Dan para pemain dari tim Aura Fire gak memaksakan team fight yang selanjutnya Pak Pulung. Yap. Entah bagaimana caranya juga tadi coba lihat aja. Ada satu purple buff yang dimiliki oleh Hai. Tapi untuk Kabukinya dia juga mendapatkan purple buff dari sisinya. Dari sisi pertahanan yang mereka miliki. Berarti ada purple buff yang diambil dari area Ararkiosi. Ini akan sangat-sangat memberikan sinyal dan juga kode untuk Ararkiosi. Kalau Alice-nya udah siap bergabung untuk melakukan team fight-nya. Di bagian tengah Don Run Wolf King langsung dikeluarkan. Efek slow pun langsung aja. Ada mau pendant lagi. Tapi mereka belum mau begitu komit untuk bisa melakukan sebuah fight. Karena sekarang udah ada lagi satu kali langsung dikeluarkan di bagian tengah, tapi Skyline udah gak kuat lagi bertahan karena seluruh damage-nya udah masuk ke arah tubuhnya Oji. Kelar sudah satu play dimiliki oleh Ararkiosi.
Lihat Kabuki kepakan sayap aja di udara, cuma goyang kiri kanan depan belakang. Hai, udah coba starter mobilnya menuju ke arah belakang, tapi ternyata muter-muter aja, mulai melakukan drift. Dan para pemain dari tim Ararkyoshi nggak ada yang berani menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari tim Ararki. Mereka standby possession, Keira menuju ke arah belakang, Sepayur ternyata ke arah yang salah dari R7. Mereka harus digunakan Ammo Pendant dan bahkan hai, dapetin seorang Lily Wasa Little Girl. Pin juga tumbang, 2 harus hilang. Ararkyoshi sedikit tertinggal untuk kali ini di menit yang ke-10. Ini bencana 40. Lagi dan lagi Aura Fire memberikan tekanan yang mengerikan. Coba lihat dari inner dan juga outer mereka menjaga, tapi outer di bagian tengah center turretnya juga menjadi ancaman dan sudah hancur. Udah berimbang keadaan di bagian tengah. High-nya mulai menggocek karena sekarang apapun momennya mungkin kalian tadi terlewat, makanya langsung aja download Snake Video untuk bisa melihat lagi bagaimana momen-momen tersebut, bagaimana momen Aura menang, bagaimana momen nantinya mungkin Ararki bisa membalikan keadaan. Jadi jangan lupa langsung aja menuju ke App Store dan juga Play Store untuk mendownload dari Snake Video. Bukan hanya itu aja, melihat permainan dari tim Ararkyoshi yang agak sedikit tertinggal, Aura Fire memanfaatkan untuk menuju ke arah Papalot yang terhormat. Vayenta berhasil ditangkap, lihat sapi di depan sana tidak berhasil dipotong, tapi lihat Hylos bertemu dengan bapaknya yang sudah dipukulin oleh tim Aura Fire. Hylos dari seorang Vayenta seperti yang gak tega memilih untuk mundur dan tidak bisa melihat bapaknya dikorbankan menjadi sebuah Lord yang diambil oleh tim Aura Fire, Pak Pulung. Yap. Amin, untuk kali ini juga bisa dibilang ya sebuah aksi yang sangat-sangat baik juga tadi diperlihatkan. Keira dan juga beberapa rekan yang berbeda. Ini mereka udah mulai set up posisi lagi. Coba lihat Hai di bagian atas mendorong seluruh wave minionnya agar bisa menabrak. Tapi player goal yang pastinya persembahan by Living by Mandiri ada Kabuki yang sangat-sangat besar dari sisi network goal-nya. Oke, lihat dari Magic Poker Team menuju ke seorang VN ditaruh begitu saja. Skylar bakal menjadi pilihan, tapi Hai karena damage yang tiba-tiba burst membuat Hai sedikit tertakutkan kali ini, memilih untuk mundur. Langsung GGR menuju ke arah belakang. Kabuki akankah memancing keributan? Ternyata tidak, menuju ke arah sebuah Lord yang masih berada, tapi Hai mencoba untuk lompat gala aja di depan sana. Latihan untuk Pon untuk kali ini para pemain dari tim Ararkyoshi dari bottom lane. Keira mencoba untuk melakukan cutting ke arah belakang, tapi lihat satu buah clean spot dan juga Keira tertangkap seorang diri. Tak ada yang menemani, membuat para pemain dari Ararkyoshi tertangkap. I'm offended from Godiva berhasil mendapatkan banyak, tapi lihat Albert mencoba dihajar menuju ke arah belakang. Masih ada super minion di arah tengah, nggak bisa ditahan begitu saja. Skylar tersisa seorang diri bersama dengan Sky. Black Shield sudah dikeluarkan, Godiva masih bertahan dan bahkan Albert nggak bisa mempertahankan satu buah inhibitor turret, Pak Mulung. Yap, sementara itu untuk Kabukinya masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memberikan gangguan di bagian depan. Skylar dikejar bisa-bisa, ada 4 player sekarang berkumpul, tapi bisakah Kabuki untuk bisa bertahan? Ada Hai di bagian belakang juga memberapkan diri ke bagian depan. Kabukinya menerus berada di bagian depan, sakit banget, hampir aja bisa mendapatkan, tapi untuk Clay-nya masih bisa selamat dengan sedikit cara yang dimiliki. Winter Triangle langsung diaktifkan, itu aja Flying Float-nya masih bisa berpindah tempat. Hanya saja Albert hampir bisa ditumbuk perutnya oleh Keira yang mendadak hadir untuk bisa memberikan damage tambahan, Oji. Kabuki ini definisi Kabuki Warrior. Dia benar-benar menjadi pejuang. Dan Albert mencoba untuk melihat seorang Godiva, bakal coba dipasangkan. Falling Star Moon Godiva tertangkap begitu saja, tak ada yang menemani. I'm off and telah dikeluarkan. Kabuki is coming, bakal dibagi 2. Godiva bakal menjadi tumbang, tapi ternyata Albert tersangkut begitu saja bersama dengan seorang Kabuki yang harus mundur. Knockout strike, R7 juga belum mengeluarkan salah satu Way of Dragon-nya, belum mengeluarkan silatnya, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ararkyoshi mendapatkan keuntungan tidak adanya Godiva, tapi Keira terkena damage cukup sakit. Dan Magic Pocket udah mulai masuk, dia bisa diberikan cukup besar, dan bakal Skylar harus mundur begitu saja. Seperempat darah hilang, PN di depan sana, menuju ke arah belakang. Winter Trajan nggak ada, tapi Way of Dragon yang baik menuju ke arah seorang Hai. Di sini membuat Hai dan juga seorang Kabuki terpisah jalannya untuk masing-masing jalan hidupnya. Sedangkan itu Skylar fokus ke arah seorang Keira, tapi ternyata hidup. 3 sekawan ini masih hidup. 3 sekawan pulang walaupun harus sedih kehilangan satu orang kawannya. Satu naga terakhir yang tumbangnya itu Kabuki Profesor. Yes, dan ini setup yang bagus banget dari kedua belah tim Aura Fire dengan bagaimana mereka jump in ke dalam, apalagi Godiva tadi dia nangkep bagus banget loh. Dia langsung membawa keluar teman-teman Ararkyoshi dari teritorial amannya. Dan untuk Ararkyoshi, stronghold defense banget. Mereka punya 2 purify, jadi agak sulit bagi Kabuki menangkap backline dari teman-teman Ararkyoshi.
Jadi Kabuki sekarang malah harus memperhatikan apakah dia punya Winter Truncheon atau tidak. Karena kalau dia loncat kayak tadi, dia nggak punya Winter, dia bakal bisa di slow effect, di Angry Gloom sama Clay. Dan itu ledakannya nggak main-main sih di late game kayak gini. Apalagi kalau misalkan Black Shoes udah diaktifkan, otomatis Clay bakal punya darah secara penuh. Dan 5 stacknya itu, jangan lupa 5 stack ledakan untuk gempuran selanjutnya. Jadi bisa lebih dimaksimalkan lagi bagi teman-teman RRQ dengan Territorial Defense High Ground. Dan untuk Aura Fire, ini high-nya juga kok malah makin sulit untuk ditumbangkan ya. Apalagi Albert loh, Albert sulit banget untuk 1v1 situation untuk menumbangkan Baxia. Kayak Albert tuh butuh bantuan, entah itu dari R7, entah itu dari Skylar, atau bahkan Clay. Jadi nggak bisa semena-mena sekarang Aura Fire mau di pick off. Karena padahal secara garis besar, apalagi ada Hylos di sana, efek stunnya pasti bakal bisa nge-slow effect juga dengan Law and Order dan juga Ring of Punishment. Di sekarang, wow, bener-bener tinggal team fight yang harus dilakukan untuk kedua belah tim. Baku hantam dan memaksimalkan source positioning. Jangan sampai Clay-nya tertangkap. Nah, kita juga bakal melihat head to head antar roamernya. Secara data, KDA mungkin memang bisa dibilang agak sedikit timpang. Karena VYN kadang juga mendapatkan point kill. Tapi dari kill participation aku bisa bilang hanya berbanding atau terkait 5% saja. Tidak terlalu jauh. Dan masih bisa dikejar untuk sekarang. Apalagi terkadang Godify yang melakukan setup inisiasi yang bagus banget dari tadi Ranger Mas. Alright, dan kita bakal langsung menuju ke arah back to the game. Albert, what are you doing? Nanti Magic dapatkan flame shot, shadow kill dari nanti Magicnya Albert. Wah, ada flame from Albert, tapi ternyata harus sayang saja, tapi kok begitu saja. Hai di depan sana memotong permainan dari seorang Skylar, dipotong, Clay dipaksakan, dua harus hilang, menuju ke arah Skylar, masih mau lebih. Di sini membuat para pemain tim RRQ gentar, terkejut, terheran-heran, bahkan minion dari bottom lane bebas masuk, Lord terbuka dengan jelas. Tak ada perlawanan untuk Lord kali ini karena Albert masih tumbang 40. Ini sangat-sangat mengerikan sekali loh Ji. Ada hantu namanya Asih. Aura Fire bakar-bakar dulu nggak sih? Ini yang mungkin akan mereka lakukan di luar sana. Karena sekarang Lordnya udah mulai langsung dicolek-colek begitu aja. Tapi dari VN dan juga Skylar mereka tidak mau memberikan secara gratis untuk Lord tersebut. Mereka juga ingin memberikan gangguan. Flying Salmonnya masih ditahan. Bersiap untuk lompat dan juga mendapatkan karena Lord tersebut. Tapi ini dia Lord ke menit 15. Pastinya akan sangat-sangat kuat sekali. Karena sekarang dari Purple Buff-nya pun udah langsung diinvasi begitu aja Oji. Gak peduli apapun terjadi, retribusi bakal coba didapatkan. Tapi lihat di sini Albert dikeker dan berhasil dengan satu retribution harus mundur dari tim Aura Fire. RRQ kali ini mereka di posisi yang tidak cukup baik, Pak Pulung. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat mengerikan sekali pastinya. Dari tiap invasi yang mereka lakukan, mereka berekspektasi untuk bisa berhasil. Tapi ingat, di luar sana banyak juga yang berekspektasi untuk bisa mendapatkan komitmen. Tapi hanya berujung menjadi momen, Oji. Banyak banget yang komitmen, tapi ternyata di luar sana banyak juga yang hanya menjadi momen-momen yang sudah dilupakan, Pak Pulung. Banyak yang berekspektasikan momen, tapi ternyata mereka cuma temen. Oh my god, tapi kita bakal team fight menuju ke arah backline. I'm offended from Godify again and again. Falling Sarman dibuka begitu saja. Besar ke dia di belakang dan bahkan belum ada yang tumbang. Masih coba untuk bertahan. Godify luar biasa. Dia berhasil mendapatkan banyak, tapi lihat R7. Lihat R7. R7 memberikan sedikit harapan, mengcutting sedikit, tapi ternyata R7 terlihat pergerakannya. Mencoba di-cutting oleh seorang Vesager. Masih coba tadi Koce. Permainan rotasi yang cukup bagus. R7 melakukan flanking karena kali ini R7 belum bisa masuk. Dia benar-benar nunggu harus short skill. Semua item defensif dari para pemain tim Aura hilang dulu. Baru dia bisa masuk. Baru dia bisa sepak yur, Profesor. Ya, apalagi dengan itemization yang ia miliki, hampir keseluruhannya damage tersisa immortal kayaknya. Jadi dia bakal 1v1 dan bakal memaksa untuk split push. Nah, hati-hati nih dari RRQ, mereka punya satu jawaban lagi, yaitu adalah split push Ranger Mas. Oke, mereka mencoba melakukan split push terhadap seorang Aura Fire di arah top lane sana. Lihat, Hai datang dengan oli yang bocor. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Bikin licin untuk jalan nanti RRQ, tapi R7 sudah mundur. Laningnya kali ini bakal coba ditambal oleh seorang Keira di arah top lane. 40. Yap. Ini dia, seluruh lane yang dimiliki oleh RRQ benar-benar diinvasi habis-habisan. Dari Honest Buff-nya pun kali ini akan menjadi milik dari Hai. Ada Godify di bagian belakang, lebih memilih untuk mundur sedikit. Mereka menurunkan tempo permainannya. Ada Skylar yang bersembunyi, hampir aja ditabrak. Dia langsung menari. Chow mungkin sekarang yang akan menjadi target utama dari Hai dan juga Aura Fire, Roji.
Alright, bukan hanya itu aja Pak Pulung, Lord masih bisa ditahan. Ini siapapun yang terculik sedikit saja bakal cukup berbahaya. Albert tidak boleh memancing keributan seperti itu. Albert terculik, ini bakal bisa menjadi malapetaka. Skylar bakal coba dipukul mundur oleh seorang Hai dan bahkan one by one situation di area jungle sepertinya tidak akan berlangsung lama. Nih 1, 2, 3, 4 player ada di bagian atas. Chow memang ditinggalkan untuk berada di lane yang berbeda. Chow memang ditugaskan untuk melakukan split. Chow dan juga beberapa player lainnya dia harus terpisah jarak. Ini juga yang dilakukan oleh Keira, di mana Keira melakukan split sendirian. Tapi terlihat ada beberapa player. Albert mulai maju ke depan tapi malah ditumbuk perutnya. Masih menggocek dengan ada kuat Shadow, namun masih bisa selamat sejauh ini Oji. Oke, dan bukan hanya itu aja, tapi lihat skala Deadly Magic Focus Ring, I'm offended yang nggak kena, nggak mau dipaksakan menuju ke arah satu buah purple buff, dipaksakan begitu saja. Knockout strike telah dikeluarkan, tapi Skylar di sini terlalu offset. Skylar jangan sampai tertangkap, karena kalau Skylar tertangkap ini bisa menjadi satu poin yang sangat-sangat unggul dengan 20 detik Lord yang bakal udah foul di arah top lane. Dan lihat, bahkan Purify telah tidak ada dan Bayan tertangkap. Flicker masih coba ditahan, Pasir telah dikeluarkan, I'm offended masih mau lebih dari Keira. Benar-benar mengancing para pemain dari tim RRQ Osi 40. Yap, ini dari Aura Fire juga mereka selalu mengusir mundur seluruh player dari RRQ loh. Maju sedikit dimasukin lagi ke dalam pekarangan rumahnya. Benar-benar nggak boleh mereka keluar dari pagar mayat. Coba lihat dari sisi yang berbeda. Ada Elis, ada Vesager, ada Keira juga yang udah mulai setup posisi untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lordnya ataupun mancing mania hajab yang masih belum dilakukan sejauh ini Oji. Oh my god, mungkin Profesor KB udah nggak sabar untuk mulai berbicara karena silakan Profesor kali ini masih menunggu dari tim fight, tapi sepertinya Deadly Magic hanya mencoba untuk mencari pertengkaran saja Profesor. Ya ini setupnya dari kedua belah tim lebih hati-hati, mereka turun tempo, mereka nggak mau kalau kecuali satu-satu jadi malah rugi. Karena Aura Fire, once mereka dapetin satu momen, dan dapetin satu pick off, mereka bakal nabrak. Dan RRQ sih kalau ditabrak, apalagi nggak ada Clay, wah ini bakal jadi bencana kecil mungkin. Sebenarnya bencana kecil kalau Clay-nya hilang doang, tapi kalau empat-empatnya ikutan hilang, itu baru bencana yang kayak Ranger Mas bilang. Alright, tapi lihat R7 masih coba untuk bertahan, bakal coba dipaksa dua orang, nggak mau lebih lanjut lagi. Clear min yang coba dilakukan, dan bahkan lihat mencoba untuk menyelamatkan seorang Albert, dipaksa begitu saja bergerak ke belakang. I'm offended telah dikeluarkan, ditabrak oleh seorang Hai, gak ada Purify udah di top up, dan di sini VYN tertangkap, mencoba dipaksa tim fight, keluar Spy, dan ternyata ada seorang Kabuki menuju ke arah backline. Polystar membuat Albert lihat tak percaya, Albert masuk, Winter Ranger masih coba ditahan, dan setengah darah terakhir membuat Albert harus mundur. Satu hilang, PYN dan bahkan para pemain dari tim RRQ Osi belum ada yang tumbang. Immortality dari seorang Kabuki harus hilang tercatat begitu saja. PYN seorang diri, 1 untuk 1. Kabuki ditukar PYN. Apakah ini worth it? Ternyata tidak, karena Keiranya pun juga menjadi satu korban selanjutnya. 2 tukar 1 Apulung. Yap, ada 2 tukar 1 di mana sekarang udah masuk menit 20. Ini respawnnya pasti bakal lama banget dan sekarang Hai-nya hampir aja tertangkap. Untung saja sekarang masih ada Godiva yang coba untuk langsung memberikan bantuan sama offended ya. Connect banget tapi Clay susah untuk dideketin. Efek slow-nya terlalu menyakitkan untuk player dari Aura Fire yang bisa dibilang ada 3 hero melee-nya. Lord udah mulai dicolek-colek Oji. Udah terlihat setengah darah lagi Hayabusa ataupun Albert masih bersiap, masih berfokus. Tapi setengah darah lagi Hai, bisakah untuk masuk ke bagian dalam? Karena Godivanya sangat ingin maju ke bagian depan. Clay-nya sedikit lagi Blacksus diaktifkan tapi Albertnya mundur ke bagian belakang. Mereka berhasil untuk mengusir mundur dan juga memberikan sedikit waktu tapi hanya mulai maju ke bagian depan. Lordnya siapa yang akan mendapatkan sedikit lagi dan Lordnya diamankan oleh Aura Fire, mendapatkan sebuah momen kebalikan. Vesager berusaha untuk lari tapi malah tertangkap oleh R7. Bisakah dia selamat? Gak bisa Oji. Wipe out pun tercipta. Wipe out sedetik yang membuat Kabuki masih coba untuk bertahan. Kabuki tidak boleh tumbang, Kabuki tidak boleh birahi, dia harus menunggu. Lihat, Keira is back juga. Setidaknya masih ada Bapak Lord yang berhasil didapatkan oleh seorang Hai karena tadi Albertnya harus pecah immortality. Nggak bisa menggunakan satu bar retributionnya. Keira di depan sana, Kabuki nggak punya mana. Ingat, mereka harus mundur, mereka maksa timpa tidak bakal jadi tumbang. Dan lihat Flicker gunakan Shadow Kill menuju ke arah belakang. Kabuki masih bertahan dan Keira juga masih berhasil dengan jabnya Pak Pulung.
Yap, masih ada 3 playernya dengan respon di atas 20 detik. Mereka harus bisa menahan karena sekarang wave minionnya udah mulai masuk. Bisakah mereka bertahan karena sekarang Kabuki lah yang mungkin bisa dibilang untuk ujung tombaknya, dan juga Keira yang memberikan tumbuh-tumbukan. Mereka masih berhasil mundur ke bagian belakang, tapi wave minionnya bisa ditahan Oji. 1 wave minion lagi. Itulah yang akan siap untuk menabrak dan juga memberikan kemenangan harusnya kepada Arkeosi, tapi mereka memilih mundur dan base-nya selamat loh Profesor. Ya makanya tadi clear wave minionnya langsung dimaksimalkan, apalagi dengan Winter di tengah-tengah kerumunan 4 hero pasti bakal langsung penuh lagi HP yang dimiliki sama Kabuki. Apalagi Kabukinya udah punya antivirus. Di sini Aumbert kayaknya nggak bakal maksimal kalau shadow kill-nya hanya mengincar ke arah seorang Kabuki saja. Dan makin late game, makin teamfight jangka panjang. Ini yang aku suka dari 20 menit ke atas. Walaupun kita tahu sendiri late game ini sangat beresiko, tapi ingat resiko yang bisa diambil dari kedua belah tim mungkin yang bakal jadi jawaban juga Ranger Mas. Oke, ternyata lihat Plexus telah dikeluarkan, masih bisa bertahan. Keira menuju ke arah seorang Clay, damage yang besar dikeluarkan. Keira tertangkap, dua F telah keluar. Albert tempat sana, dan bahkan Keira kali ini seorang diri tadi menemani Albert tertangkap. My opponent gak ada. Albert masih selamat. Squire menyamakan seorang Albert, tapi di sisi lain R7 mengcutting dengan baik. Melihat Hai seorang diri dan bahkan Hai hilang. Dua harus hilang, kali ini tidak mungkin bisa selamat. I'm offended with flicker again and again. Godiva save dan DPN hampir saja ditumbangi, tapi lihat darahnya masih terlalu banyak, membuat para pemain dari tim Aura mencoba untuk bertahan untuk terakhir kalinya, dan ternyata mereka masih diselamatkan dengan Kabuki yang memiliki purple buff. Itu beda kasusnya, kalau Kabuki nggak punya purple buff itu pasti ditabrak karena mananya nggak mungkin cukup, Profesor. Apalagi kita tahu sendiri Finn mau nggak mau harus bikin Skygrenade helmet minimal biar dia abis teamfight lagi, dan dia baru jadi kayaknya tuh udah dimiliki, udah dikantongi, tapi dia memilih untuk recall Immortal dan Radiant Armor. Bahkan untuk Kabukinya sendiri ya, ini dia udah jual sepatu karena dia udah punya tambahan dari 40 movement speed dari 50 stacknya yang memiliki. Kabuki harus lebih berhati-hati sekarang Ranger Mas. Oke, bakal coba jelasan tim begitu saja. Godiva seorang diri bakal coba tumbang. Emang penetrasi keluarkan satu buah shadow kill, dan bahkan Albert masih berhasil hidup. Terisap darahnya, Albert still survive. Shadow terakhir membuat Kabuki gak bisa bertahan. Double kill, Dewi gak hilang. 3 hilang membuat Arkeosi memiliki kesempatan untuk mendapatkan game yang kedua kali ini 40. Yap, harusnya dengan 1 wave minion terakhir ini mereka bisa, tapi ada pergerakan dari Albert yang masih menunggu di bagian belakang. Wave minionnya segera dihilangkan. Hai juga udah respawn kembali. Mereka bertiga bersiap untuk bisa menahan apa yang akan dilakukan oleh Arkeosi, karena sekarang di Pakitonya masih berjuang seorang diri, dikejar habis-habisan oleh 3 orang yang berada di area Bitetari ada di atas sana. Shadowkill dari keluarkan, Keira berusaha untuk masuk ke bagian dalam tapi langsung ditumbuk itu aja. Keira yang agak kuat lagi bertahan, tapi Masakernya dengan 1 Winter Tranchant dia pun masih bisa bertahan di bagian belakang, namun udah gak kuat lagi menahan gempuran Arkeosi. Kelar sudah game kedua 1-1. Ini dia Arkeosi, Profesor. Wow, pertandingan yang sangat amat emosional sekali bagi kedua